Akhir-akhir ini kita sering banget dengar istilah Indonesia Emas 2045. Kedengarannya keren ya, kayak mimpi besar yang kita semua pengen wujudkan. Tujuannya jelas, Indonesia jadi negara maju, makmur, berkelanjutan, pokoknya top deh. Tapi ya, kalau kita mau sampai ke sana, salah satu hal yang paling penting dan nggak bisa dilewatin adalah soal SDM, sumber daya manusia. Soalnya nih, salah satu dari 4 pilar utama visi Indonesia Emas adalah pembangunan manusia. Jadi, percuma aja infrastruktur dibangun gede-gedean kalau manusianya nggak siap. Menariknya, pemerintah tuh sebenarnya udah serius soal ini. Anggaran pendidikan kita tuh gede banget, sampai 665 triliun rupiah. Itu udah 20% dari total APBN loh. Tapi kalau kita ngelihat kondisi di lapangan, kualitas SDM kita masih jauh dari harapan. Dan itu agak ironis nggak sih? Duit udah digelontorin banyak, tapi hasilnya masih zong. Padahal ini bukan cuma angka-angka di atas kertas. Rendahnya kualitas SDM itu kerasa banget dampaknya. Mulai dari masyarakat yang gampang termakan hoaks, malas baca, susah berpikir kritis, sampai gampang banget kebawa emosi di medsos. Salah satu alasan kenapa SDM kita rendah ya, karena sistem pendidikan kita juga belum maksimal. Ada data dari PISA, Program for International Student Assessment, yang nunjukin bahwa Indonesia tuh tertinggal 128 tahun dari negara-negara maju dalam kualitas pendidikan. Parah banget ya. Dan yang bikin sedih, kita bahkan disandingin sama negara-negara miskin di Afrika dalam hal kualitas pendidikan. Yang dinilai itu kemampuan dasar kayak baca, matematika, dan sains. Jadi bukan hal yang rumit-rumit banget, tapi kita masih kedodoran. Selain itu, hanya 18% siswa yang mencapai level minimal di matematika. Jauh dibanding rata-rata OECD 69%. Indonesia sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya dan tergolong di peringkat 69 sampai 70 dari 81 negara, posisi yang masih jauh dari harapan. Kenapa pendidikan kita bisa serendah ini? Ya karena masalahnya ada di akar sistem. Dari muridnya, banyak yang literasi rendah. Dari gurunya, banyak yang belum punya kompetensi maksimal. Bahkan, sebagian besar guru masih ngajar pakai metode lama, hafalan, dan belum adaptif sama teknologi. Belum lagi soal gaji. Gaji guru masih tergolong rendah, padahal mereka adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru nggak sejahtera, gimana mau totalitas ngajar? Kalau dibilang kurang anggaran, sebenarnya nggak juga. Rupiah 665 triliun itu gede banget. Tapi masalahnya ada di pengelolaan. Banyak anggaran yang bocor gara-gara korupsi. Bahkan ECW, Indonesia Corruption Watch, nyebutin bahwa sektor pendidikan itu masuk 5 besar sektor yang paling banyak kasus korupsinya. Bayangin aja, dari 2019 sampai 2021 ada 240 kasus korupsi pendidikan, dan kerugian negara sampai 1,6 triliun. Parah banget kan? Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan penahanan terhadap 7 tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Akhirnya, dampaknya ya ke siswa-siswa juga. Banyak anak yang nggak bisa sekolah karena biaya. Ada juga yang nggak bisa lanjut kuliah karena beasiswanya dicabut atau nggak cair. Media sosial dibuat riuh setelah ribuan mahasiswa pemegang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU berkeluh kesah setelah tidak lagi mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jakarta. Mereka mengaku terancam tidak dapat melanjutkan kuliah karena tak ada dana. Bahkan di daerah-daerah, akses ke pendidikan masih terbatas. Padahal ini negara dengan anggaran pendidikan yang gede loh. Nah, sekarang kita ngomongin soal teknologi. Harusnya teknologi bisa jadi solusi buat ningkatin kualitas pendidikan dan SDM. Tapi realitanya malah jadi masalah baru. Kenapa? Karena banyak orang yang belum siap secara mental dan edukatif buat hadapi dunia digital. Orang-orang jadi terbiasa sama yang instan. Malas baca panjang, maunya nonton video pendek. Kalau baca berita, maunya judulnya aja. Literasi makin turun, padahal kita lagi hidup di era informasi. Selain itu, algoritma media sosial juga ngebanjiri kita sama konten receh yang penuh dopamin instan. Lama-lama orang jadi kecanduan, lupa belajar, lupa berpikir kritis, bahkan ada yang sampai gangguan mental
karena terlalu lama terpapar medsos. Harusnya teknologi tingkatkan kualitas SDM, tapi kenyataannya malah memperparah masalah. Literasi rendah karena lebih suka konten instan, TV, game, medsos. Hanya 0,01% anak yang suka baca buku. Paparan konten negatif bikin terganggunya pikiran dan fungsi kognitif. Akses internet merata? Belum. Selama pandemi, 40% sekolah nggak punya internet, 3% bahkan tanpa listrik, tapi dipaksakan daring. Masalah pendidikan, korupsi, dan penyalahgunaan teknologi ini semuanya saling berkaitan. Kalau pendidikannya kuat, orang akan punya literasi digital yang baik. Mereka tahu mana informasi yang benar, tahu gimana manfaatin teknologi buat belajar, bukan buat nyari drama. Tapi karena pendidikan dasarnya aja udah bermasalah, akhirnya teknologi yang seharusnya jadi berkah malah jadi bumerang. Jadi kalau ditanya kenapa SDM di Indonesia masih tergolong rendah, jawabannya kompleks. Tapi intinya balik lagi ke pendidikan. Pendidikan adalah pondasi dari pembangunan manusia. Dan kalau kita beneran mau jadi Indonesia Emas 2045, ya kita harus serius membenahi pendidikan ini dari akar. Bukan cuma dari anggaran, tapi dari sistem, manajemen, sampai budaya belajarnya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Apa sih penyebab utama SDM di Indonesia masih tertinggal? Yuk ngobrol di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus belajar,